Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiullah, mahasiswa Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi pesan nonverbal serta bagaimana menciptakan komunikasi yang baik dan efektif, terutama dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, ataupun ide dari suatu pihak ke pihak lain, sehingga tercipta pemahaman bersama. Komunikasi tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga bisa melalui gestur, ekspresi, maupun simbol. Contoh sederhana komunikasi adalah ketika dosen menjelaskan materi kepada mahasiswa, teman saling bertukar pesan lewat chat, ataupun seseorang mengangguk sebagai tanda setuju. Intinya, ketika ada pesan yang dikirim dan diterima, itulah komunikasi. Nah, berikutnya ada pesan nonverbal, yang dimana pesan nonverbal ini adalah pesan yang disampaikan tanpa kata-kata, melainkan melalui ekspresi, wajah, gerakan tubuh, tatapan mata, intonasi suara, bahkan penampilan. Pesan ini sering kali muncul secara spontan dan bisa menunjukkan emosi ataupun sikap seseorang. Pesan nonverbal memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, ada melengkapi pesan verbal, misalnya senyum ketika menyapa. Nah, yang kedua, menggantikan pesan verbal seperti acungan jempol untuk menunjukkan baik. Yang ketiga, mengatur alur komunikasi, misalnya anggukan untuk mempersilahkan orang lain bicara. Yang keempat, menunjukkan emosi, seperti wajah cemberut yang menandakan kekecewaan. Dan yang kelima, menunjukkan hubungan interpersonal, misalnya jarak fisik yang menunjukkan kedekatan. Yang kira-kira banyak yang bertanya bagaimana dengan pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online, ya kan? Nah, meskipun dilakukan melalui layar, komunikasi nonverbal tetap sangat berpengaruh. Misalnya, ekspresi wajah dosen membantu mahasiswa memahami emosi dan penekanan materi. Intonasi suara membuat penyampaian materi lebih hidup, dan gestur tangan memperjelas poin penting. Dan tatapan ke kamera membuat mahasiswa merasa diajak berinteraksi. Nah, secara visual pun seperti pencahayaan, background, dan slide juga termasuk pesan nonverbal yang mempengaruhi kenyamanan belajar. Pesan nonverbal yang baik dalam pembelajaran jarak jauh, contohnya menatap kamera saat bicara, menggunakan intonasi jelas dan tidak datar, menampilkan senyum ataupun ekspresi positif, menjaga penampilan rapi, menggunakan slide yang bersih dan mudah untuk dibaca. Nah, selanjutnya komunikasi yang baik dan efektif. Nah, kira-kira apa itu komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang membuat pesan tersampaikan dengan jelas, dipahami oleh penerima, dan menghasilkan respon atau tindakan sesuai tujuan. Tidak ada salah paham dan tidak ada kebingungan. Nah, kira-kira kapan dan mengapa kita memerlukannya? Kita membutuhkan komunikasi yang efektif setiap hari, bahkan dalam belajar, bekerja, maupun berinteraksi sosial. Nah, alasannya juga agar tujuan pembicaraannya tercapai, menghindari konflik atau salah paham, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan tepat. Nah, masalahnya ada tantangan terbesar komunikasi yang efektif. Yang pertama, perbedaan cara pandang atau latar belakang, sehingga pesan diartikannya berbeda. Kurangnya kemampuan mendengar karena banyak orang yang fokus membalas bukan memahami. Dan ada hambatan teknologi, terutama dalam pembelajaran jarak jauh, seperti jaringan buruk atau kualitas audio yang kurang baik, dan ditambah kurangnya ekspresi nonverbal yang membuat pesan mudah disalahartikan. Terakhir, ada emosi, seperti marah atau terburu-buru yang bisa membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Kesimpulannya, komunikasi adalah proses penting dalam kehidupan sehari-hari, dan pesan nonverbal memiliki peran besar dalam menciptakan interaksi yang efektif, termasuk dalam pembelajaran jarak jauh. Dengan memahami semuanya, kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik dan mencapai tujuan dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.